Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Maharani Tudung Sari dengan NIM 2305526005. Saya Tia Eka Sarvika dengan NIM 2305526007. Dan saya Putri Natalia dengan NIM 2305526009. Di sini kami akan memaparkan presentasi mengenai Satuan Kerja Audit Intern dan Program Anti Pencucian Uang. Berikut kami tampilkan profil dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Di antaranya terdapat struktur organisasi serta visi dan misinya. Satuan Kerja Audit Internal. Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI merupakan satuan pengawasan yang mempunyai tugas memeriksa semua bagian atau divisi dalam perusahaan terkait kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak, serta mencari penyelesaian masalah yang terjadi dalam perusahaan. Tugas utama SKAI adalah melakukan pemeriksaan atau audit, di mana SKAI menilai kembali kegiatan perusahaan secara independen dan mendorong kegiatan pengendalian internal di setiap divisi agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SKAI memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah kinerja operasional perusahaan dengan mengukur serta mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Auditor internal atau SKAI hanya mengusulkan suatu metode alternatif untuk memperbaiki kondisi perusahaan, sedangkan memilih tindakan koreksi merupakan tanggung jawab manajemen. Selanjutnya, merancang sistem pengendalian. Sistem pengendalian internal diterapkan oleh perseroan
melalui pembentukan satuan kerja audit internal. Dalam struktur organisasi perseroan, satuan kerja audit internal secara langsung berada di bawah Presiden Direktur. Sesuai dengan Internal Audit Charter, satuan kerja audit internal berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengujian, dan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko di perusahaan. Pengendalian internal adalah suatu proses, struktur, atau sistem yang didesain untuk memberikan reasonable assurance atau kepastian yang bisa diterima setelah mempertimbangkan biaya, waktu, atau pertimbangan relevan lainnya, bahwa kegiatan operasional dilakukan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu, peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku telah dipatuhi, serta sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan. Reasonable assurance tercipta bila seluruh komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, proses risk assessment, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengawasan atau monitoring telah ada dan berjalan secara efektif. Walaupun penetapan kebijakan umum mengenai pengendalian internal merupakan tanggung jawab manajemen dan personil lain yang berwenang, namun implementasinya menjadi tanggung jawab setiap individu di dalam perusahaan. Sistem pengendalian internal di perseroan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kerja perseroan, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional maupun finansial, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal ini berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik, sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman. Komponen ini meliputi seluruh kebijakan dan prosedur di seluruh fungsi operasional yang bertujuan untuk melindungi aset perseroan. Selanjutnya, adapun tahapan pelaksanaan pemeriksaan oleh Divisi Satuan Kerja Audit Internal dalam pengendalian risiko, diantaranya yang pertama ada perencanaan audit, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga evaluasi dan identifikasi risiko, yang keempat pengembangan rencana audit, yang kelima pelaksanaan audit, lalu yang keenam analisis temuan dan penyusunan laporan dan tindak lanjut atas hasil audit. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pengendalian. Pelaksanaan pengendalian internal oleh audit internal dilakukan secara rutin setiap tahunnya untuk memastikan koordinasi yang baik di antara fungsi-fungsi pengendalian perseroan, sehingga setiap fungsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pemeriksaan operasional ini dilakukan untuk mengetahui adanya kelemahan atau penyimpangan yang ada di dalam setiap fungsi kegiatan operasional. Selanjutnya, hasil pemeriksaan operasional menjadi masukan bagi manajemen untuk memperbaiki sistem pengendalian internal di masing-masing fungsi operasional yang kurang efektif.
Selanjutnya, peran dan fungsi SKAI. Yang pertama, Satuan Kerja Audit Internal memiliki peran konsultasi dan assurance. Oleh karena itu, audit internal harus memiliki kecakapan, profesional, independen, dan objektif dalam menjalankannya. Sebagai salah satu peran assurance, audit internal dapat mendeteksi fraud. Selanjutnya, fraud merupakan tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari karyawan sampai top manajemen yang dapat merugikan para stakeholder. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fraud yaitu arogansi, kompetensi, kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Jenis fraud yang dapat terjadi adalah korupsi, penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, serta cybercrime. Fungsi dari SKAI itu yang pertama membantu perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan dan mencegah penipuan. Yang kedua, membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa anggaran dipatuhi, kebijakan dipatuhi, kekurangan modal teridentifikasi, dan laporan akurat dihasilkan untuk kepemimpinan. Kemudian materi selanjutnya adalah program anti pencucian uang. Pencucian uang di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang bunyinya perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Nah, di dalam pelaksanaan tindak pencucian uang terdapat 3 tahap. Yang pertama, ada yang namanya tahap penempatan atau placement. Pada tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang tersebut dimaksudkan hanya untuk sementara saja. Dalam tahap penempatan ini juga, dana dilakukan proses membenamkan uang atau immersion. Kemudian yang kedua, ada yang namanya tahap pelapisan atau layering. Dalam tahap pelapisan ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi asal-usul dari mana uang tersebut berasal. Dalam tahap ini, uang tersebut benar-benar dipulihkan atau dicuci untuk menghilangkan jejak uang tersebut. Nah, yang ketiga, ada tahap menggunakan harta kekayaan atau uang yang dikenal juga dengan sebutan tahap integration. Dalam tahap integration ini, uang hasil kejahatan tersebut yang sudah dicuci, yang kemudian sudah melewati tahap pembenanam, dikumpulkan kembali ke dalam suatu proses keuangan yang sah. Kenapa tindak pidana pencucian uang ini bisa terjadi di Indonesia? Nah, ada 3 alasan utama. Yang pertama, di Indonesia berlaku ketentuan bahwa uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka
itu tidak diusut asal-usulnya, sehingga dengan sendirinya itu diputihkan dan halal. Maka orang-orang yang menempatkan uangnya pada bentuk deposito berjangka merasa aman karena tidak akan diusut. Kemudian yang kedua, ada undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia yang memberikan peluang besar kepada bank untuk merahasiakan kekayaan seseorang. Nah, yang ketiga, alasannya adalah Indonesia itu menganut sistem devisa bebas. Dalam sistem ini, setiap orang yang pergi ke luar negeri dan masuk ke Indonesia dapat dengan leluasa membawa uang dalam jumlah yang tidak dibatasi, sehingga setiap orang dimungkinkan mentransfer uang atau simpanannya kemana saja dan dapat menerima uang kiriman dari luar negeri berapapun jumlahnya. Perbuatan tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama terhadap perkembangan sektor perekonomian dan bisnis. Nah, dampaknya apa saja? Dampaknya yang pertama, merusak sektor bisnis swasta yang sah. Kemudian, dampak yang kedua adalah merusak integritas pasar-pasar keuangan. Yang ketiga, dampaknya adalah hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Dampak lainnya adalah distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Kemudian hilangnya pendapatan negara, ada resiko dalam usaha-usaha privatisasi oleh pemerintahan suatu negara. Kemudian juga ada resiko rusaknya reputasi. Apa saja media yang bisa digunakan untuk pencucian uang? Medianya adalah lembaga jasa keuangan seperti bank, kemudian perusahaan asuransi, sekuritas, dan lain sebagainya. Serta dapat juga melalui media seperti perusahaan properti, kemudian industri hiburan, dan sebagainya. Yang paling banyak digunakan tentu saja adalah dengan media bank. Tindak pidana pencucian uang ini merupakan bagian dari tindak pidana di bidang ekonomi. Pelaku tindak pidana ekonomi ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki status sosial menengah ke atas di dalam masyarakat. Kemudian bersikap dan bertingkah laku seperti intelektual, yang lazimnya kita kenal dengan istilah white collar crime, pelaku tindak pidana kerah putih. Misalnya, pelaku ini menggunakan bank untuk memutihkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Banyaknya tindak pidana pencucian uang melalui bank dikarenakan melalui bank ini uang yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan atau tindak pidana asalnya dapat dikelola melalui berbagai jenis produk yang dihasilkan atau yang disediakan oleh bank tersebut dengan proses yang relatif cepat. Bahkan dapat diantar atau dilakukan antar kota maupun antar negara. Maka, untuk menghindari serta mencegah digunakannya bank sebagai media tindak pidana pencucian uang, maka selain menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudensial principle dalam melaksanakan kegiatan usahanya,
Bank juga perlu menerapkan prinsip mengenal nasabah atau yang kita kenal dengan prinsip Know Your Customer kepada setiap nasabah yang menggunakan jasanya. Nah, prinsip mengenal nasabah ini atau Know Your Customer Principle merupakan bagian dari program anti pencucian uang yang dikenal dengan sebutan program APU yang mengadopsi rekomendasi standar internasional, yaitu rekomendasinya adalah rekomendasi 40+9 FATF. Nah, rekomendasi ini dikeluarkan oleh The Financial Action Task Force Money Laundering atau FATF. Referensi ini digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Terhadap penyesuaian terminologi dari sebelumnya, menggunakan terminologi KYC berubah menjadi terminologi CDD atau yang kita kenal dengan sebutan Customer Due Diligence. Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 3/10/PBI/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle, dan sejak berlakunya PBI tersebut, maka mulai diterapkannya regulasi anti pencucian uang pada industri perbankan. Pada saat ini, prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle lebih dikenal dengan sebutan Customer Due Diligence atau CDD. Dalam prakteknya, penerapan Customer Due Diligence atau CDD yang merupakan bagian dari program anti pencucian uang atau program APU di bank tidaklah semudah yang dibayangkan. Sehubungan dengan semakin maju dan canggihnya teknologi layanan yang disediakan bank, sehingga menyulitkan untuk mendeteksi apakah aliran uang yang masuk atau yang ada di bank tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang atau bukan. Ditambah pula dengan jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh bank yang dikenal sebagai industri keuangan yang berbasis kepercayaan. Customer Due Diligence atau CDD dalam pasal 1 angka 7 dan pasal 10 Peraturan Bank Indonesia nomor 14/27 PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum disebutkan bahwa Customer Due Diligence atau CDD merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa suatu transaksi yang telah dilakukan sesuai dengan profil calon nasabah. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Customer Due Diligence atau CDD dilakukan secara berkesinambungan yang dimulai dari awal menjadi nasabah, yaitu pada tahap pembukaan rekening, dan dilakukan terus-menerus selama menjadi nasabah dari bank tersebut.
Dalam proses Customer Due Diligence atau CDD, bank wajib untuk mengelompokkan nasabahnya sesuai dengan tingkat risiko terjadinya pencucian uang berdasarkan analisis terhadap identitas, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, profil nasabah, jumlah transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 14/27/PBI/2012, yaitu tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Manfaat diterapkannya prinsip Customer Due Diligence atau CDD di bank adalah bank diharapkan dapat memperoleh informasi secara detail mengenai calon nasabah, mengenal nasabah, dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah, mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan, melindungi reputasi dan integritas bank, memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan, melindungi bank dari ancaman eksternal, yaitu digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sarana kejahatan. Salah satu cara untuk mendeteksi lebih dini melalui prinsip mengenal nasabah atau Customer Due Diligence atau CDD adalah yang pertama adalah melakukan tatap muka. Yang kedua, meminta informasi nasabah secara detail. Yang ketiga, identifikasi transaksi nasabah. Yang keempat, melaporkan transaksi nasabah. Yang kelima, prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah selalu mengikuti perkembangan. Yang keenam, memiliki standar dan prosedur tersendiri. Ketujuh, teknologi. 8, pengawasan dan pengendalian intern independen. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah pelatihan yang cukup. Kesimpulan, tindak pidana pencucian uang banyak dilakukan melalui bank karena bank merupakan lembaga keuangan berbasis kepercayaan yang memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah dan transaksi keuangan nasabah. Prinsip kerahasiaan bank menjadi salah satu alasan mengapa bank menjadi media tindak pidana pencucian uang. Karena para pelaku tindak pidana pencucian uang mendapatkan rasa aman bahwa identitas dan transaksi keuangannya akan dijaga kerahasiaannya oleh pihak ketiga. Apalagi bila prinsip kerahasiaan yang diterapkan bank bersifat mutlak. Bahkan, jaminan kerahasiaan bagi nasabah merupakan bagian dari jaminan perlindungan konsumen dan yang termasuk dalam pengertian konsumen adalah nasabah dari bank tersebut. 3 tahapan dalam pelaksanaan tindak pencucian uang di bank adalah tahap penempatan atau placement, kedua, tahap pelapisan atau lawyering, dan yang ketiga yaitu tahap menggunakan harta kekayaan atau uang atau integration. Customer Due Diligence atau CDD dilakukan dengan cara mengidentifikasi,
verifikasi, dan pemantauan terhadap profil nasabah dan transaksi keuangannya yang dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya untuk mencegah atau mengetahui apabila telah terjadi pencucian uang oleh nasabahnya. Untuk nasabah bank yang memenuhi kriteria risiko tinggi akan terjadinya pencucian uang, maka akan diterapkan Enhanced Due Diligence atau EDD, yaitu Customer Due Diligence atau CDD yang lebih mendalam. Dalam proses Customer Due Diligence atau CDD, pihak bank akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau biasa disebut PPATK, yaitu aparat penegak hukum dan otoritas berwenang dalam bentuk pemberian informasi terkait nasabah dan transaksi keuangan nasabahnya. Hal ini seringkali menimbulkan dilema bagi bank sehubungan bank juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kerahasiaan. Berikut beberapa referensi yang kami ambil dari pemaparan yang kami sampaikan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami mengenai Satuan Kerja Audit Intern dan Program Anti Pencucian Uang. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.